sana tuh Kak. Buat apa itu? Menakutkan. Rahayu semuanya. Malam ini saya ingin menyediakan ruang waktu untuk panjenengan semuanya. Mungkin ada yang punya masalah, atau mungkin juga ada yang masih kurang mengerti, kurang memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib, atau mungkin juga kurang mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib. Maka pada malam ini saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya, dan saya akan berusaha menjawab, menjelaskannya menggunakan bahasa yang paling sederhana. Misalkan masih ada yang masih dalam perjalanan menuju ke sini ya biar nanti belakangan, karena nanti keburu malam waktunya. Jadi saya ingin mendengar ungkapan masing-masing dari panjenengan semua. Manfaat apa, hasil seperti apa yang panjenengan sudah dapatkan selama mengkaji diri, mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Ada yang masih baru di sini? Yang masih baru ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi saya persilahkan waktunya, saya persilahkan agar supaya ndak banyak yang terbuang. Sekiranya siapa yang lebih dulu mau mengungkap atau mau bicara, bentar dulu. Itu kan teh kokom. Sebentar dulu. Itu yang di kamar mandi biar keluar dulu.
Ini ada nih Pak, istri saya pernah nanya ke saya. Sebentar dulu. Sebentar, itu nunggu yang di kamar mandi biar keluar. Dimulai dari Kang Jojo ya. Saya minta pakai mikrofon Kang Jojo ya. Jadi didekatkan seperti ini ya. Tolong. Silahkan Kang Jojo. Ya, Rahayu Bapak. Selamat Rahayu ya. semuanya. Saya pertama ini Pak mewakili pertanyaan istri saya yang istri saya nanyakan ke saya gitu. Saya kurang bisa menjawabnya gitu. Tentang Dari patrap itu. Mm-mm. Dulu kan pernah istri saya nanya kalau perempuan nggak usah mijil sempurna gitu. Mm-mm. Dikarenakan saya yang laku gitu. Ya. Tapi kan istri saya mengikuti laku gitu. Uh-uh. Nah sekarang istri saya pernah nanyakan boleh apa enggak gitu. Tapi saya bilang gimana ya, ya lakukan aja, tapi belum pernah sih gitu. Apakah itu kalau nggak dilakukan Pak ada itunya enggak Pak gitu? Ada apanya? Soalnya Itu kan apa? kalau media sempurna itu kan untuk membersihkan hati gitu kan. Mm-mm. Enggak itu. Dari situ mungkin yang ada ganjalan dari saya gitu. Oke. Seperti ini Kang Jojo. Secara laku patrap sama dimijil sampurno itu kan untuk membersihkan otak atau pikiran, Iya. membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat. Itu secara spiritual. Kalau secara awam, patrap sama dimijil sampurno itu kan untuk menyempurnakan Sri Mawur, Bajang Wurung, Komo Wurung. Iya. Sri Mawur, Bajang Wurung, Komo Wurung itu apa? Sri Mawur itu adalah spermanya kaum laki-laki yang disebar di warung-warung atau mungkin ketika onani dan lain sebagainya. Itu Sri Mawur. Bajang Wurung itu apa? Bajang Wurung itu spermanya laki-laki yang ditahan. Entah itu pakai kondom atau pakai alat kontrasepsi seperti pil KB dan lain sebagainya. Lah, kamawurung itu apa? Kamawurung itu spermanya laki-laki yang tidak menjadi janin. Itu secara awam. Lah, kesimpulannya berarti Sri Mawur, Bajang Wurung, Komo Wurung itu kan hanya ada di kaum laki-laki. Perempuan kan enggak punya. Jadi kaum perempuan itu patrap sama dimijil sampurno enggak wajib. Nah kalau ada kaum perempuan melakukan patrap sama dimijil sampurno berarti dia menujunya ke penyempurnaan arwah-arwah leluhur. Bukan ke Sri Mawur, Bajang Wurung, Komo Wurung. Tidak apa-apa, bukan tidak boleh, boleh tidak apa-apa. Tapi arahnya menuju kesempurnaan arwah-arwah leluhur yang belum berhasil mencapai kesempurnaan. Berarti kan boleh Pak ya? Boleh, enggak apa-apa. Cuman arahnya ke situ. Ya, arahnya. Yang kan yang itu kan isi saya itu kan belum pernah patrap singkirnya itu kan. Kalau patrap singkir kan adanya di mijil sampurno. Ya, adanya di patrap sama di mijil sampurno. Terus tentang ini Pak, dulu ya saya perhatikan, masih ingatlah saya omongan Bapak ke saya gitu dulu. Pertanyaan saya dulu, Kang Jojo punya rumah belum gitu kan? Dulu saya pernah ya gitu. Saya bilang belum. Kalau baju ya punya gitu. Emang dulu walaupun saya nggak ada arah ke situ Pak ya, tapi kesininya semenjak laku ini emang itu keinginan itu ada muncul tercapai gitu. Saya sekarang ada rumah sendiri gitu. Tapi bukan melalui dari kantong saya langsung gitu. Itu saya pertama nih pengen nikahin anak, punya cita-cita pengen nikahin anak, kumpulin ya terjadi nikahin anak udah.
nikahin anak itu bukan cita-cita, bukan kepengen. Nikahin anak itu memang kewajiban. Ya, tapi kan untuk ininya Pak tuh. Untuk itu cara ngumpulinnya itu Oh, untuk itunya. selamatannya. Iya, biaya ritualnya itu. Heeh. Nah, terus Terus ibu saya gini ngomong ke saya, pokoknya anak kamu nikah, ibu bikinin rumah gitu. Kalau dulu saya mana mungkin saya bisa bikinin rumah gitu, paling bisa ngomong gitu. Kalau itu ibu saya nanya gitu, saya nggak jawab, paling iya gitu aja, iyahin aja. seperti ini Kang Jojo. Saya belum pernah membaca sejarah ya. Iya. Saya belum pernah membaca sejarah atau mengalami sendiri. Itu saya belum pernah. Iya. Ya Tuhanku beri aku rezeki, terus Tuhan ngasih uang bluk di pangkuan saya. Belum pernah itu. Dan itu sejarahnya nggak ada. Gitu. Jadi intinya Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan itu tidak dengan ilustrasi yang barusan saya gambarkan itu. Saya minta rezeki sama Tuhan, terus Tuhan ngasih uang bluk jatuh di pangkuan saya, itu nggak seperti itu. Nah, caranya Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan itu ya melalui perantara-perantara. Ya salah satunya orang tuanya Kang Jojo. Nah, kan nanti kalau kamu mantu, kalau anak kamu menikah, saya buatkan rumah. Nah, itu kan caranya Tuhan memberikan rezeki sama Kang Jojo. Seperti itu. Jadi ya harus terima kasih. Gitu. Iya mestinya gitu. Ya iya, harus terima kasih. Ada egonya. Waduh, ini bukan keringat saya. Ada egonya begitu. Emang sering sih Pak ya kejadian-kejadian gitu. Cuman saya kadang itu ucapan terima kasihnya itu jedanya rasanya lama. Jadi itu salah satu caranya Tuhan memberikan apa yang Kang Jojo butuhkan, termasuk tentang rumah itu. Terus lagi ini, kalau emang ya dari di dalam patrap gitu kan tahu kan caranya, tahu tinggal kita bisanya aja gitu Pak ya. Terus di luar patrap cara menikmati rasanya kelakuan kita itu udahlah motivasi Bapak tahu kan. Cuman saya itu ada kendala gini Pak, tentang yang antara yang disukai yang tidak saya sukai itu masih ini, yang tentang kita nggak sukai itu masih gremet gitu, ada gitu, masih ada. Ya berarti itu kan membutuhkan penambahan kadar kesadaran. Iya. Soalnya apa? Soalnya suka atau tidak suka itu kan kaitannya dengan kesadaran. Nah, selagi kesadaran kita universal, ya nggak suka itu nggak ada. Ya pokoknya biasa saja gitu. Jadi yang menjadikan Kang Jojo itu mengalami, oh ini saya suka yang ini, oh saya nggak suka yang ini. Itu dikarenakan kesadarannya belum universal. Kesadarannya itu masih kotak-kotak, masih berpihak. Yang perlu Kang Jojo sadari bahwasanya manunggal jati itu kan sebuah kesempurnaan. Nah, kesempurnaan ini kan komplit, lengkap. Jadi kalau ada satu yang tidak terlibat di dalamnya, berarti kurang sempurna. Jangan satulah, separuh aja. Separuh nggak ada di dalamnya, berarti kurang sempurna. Jadi sempurna itu ya komplit, ya lengkap. Ya emang kemarin kadang termasuk suka nggak suka itu tadi ada di dalam lingkaran kesempurnaan. Nah itu yang perlu Kang Jojo sadari. Tapi kalau gini Pak ya, misalkan kita di dalam keluarga gitu, ada yang dari anak kayak gitu. Apakah kita cara mengungkapkannya itu gimana gitu Pak? Ngungkapin apa itu? Misalkan kamu nggak boleh gitu, misalkan gitu. Apakah memangnya kita apa? Memangnya apa? Ya ada aja gitu kan. Dari keluarga itu ada aja, dari keluarga sendiri, dari ada kadang-kadang saya masih ke bawah gitu. Emang kemarin kadangan di Cipayung itu udah klik ke situ saya itu sama istri saya. Udah terjawab Pak. Cuman masih muncul lagi. Iya masih kadang
kalau kelamaan oh gitu-gitu terus gimana gitu ada, tapi saya berusaha nahan gitu ya, biarin. Untungnya istri saya suka saling ini sama istri gitu. Mungkin itu aja Pak. Ya, secara awam sebagai orang tua terhadap anak memang seperti itu. Tapi ingat, kita bukan orang awam, Kang Jojo. Ya, kita bukan orang awam. Orang awam memang seperti itu dan harus seperti itu. Tapi ingat, kita bukan orang awam. Dikarenakan kita bukan orang awam, melainkan seorang putra kekudangannya Romo, maka yang harus kita lakukan terhadap anak, nak, Bapak percaya sama kamu. Jadi jangan abaikan kepercayaan Bapak. Silahkan kamu lakukan apa saja yang itu menurutmu baik. Dan Bapak percaya kamu pasti tahu mana baik, mana yang tidak baik. Itu sudah lebih dari cukup. Selebihnya, biarkan si anak ini menjadi dirinya sendiri. Selebihnya itu. Jadi percayalah bahwa hidup itu akan bertanggung jawab penuh tentang jiwa raganya. Nah, anaknya Kang Jojo juga punya hidup kan. Iya. Nah, jadi percayakan jiwa raganya anaknya Kang Jojo itu kepada hidupnya anaknya Kang Jojo. Jadi biar hidupnya sendiri yang membimbing secara natural, biar hidupnya sendiri yang mengarahkan secara natural, biar hidupnya sendiri yang bertanggung jawab secara natural. Tidak meniru apapun termasuk kedua orang tuanya. Jadi dia benar-benar menjadi dirinya sendiri. Iya. Oke Kang Jojo. Ya, terima kasih Pak. Mungkin yang lain? Silakan. Yang lain mungkin punya pertanyaan atau ungkapan. Bang Mail? Hah? Oh, main nggak ada aja. Nah, itu sebelahnya itu mungkin. Belum ada Pak. Belum ada. Lah terus gimana? Saya itu kepengen berkomunikasi langsung sama panjenengan. Saya pengen tahu selama panjenengan mengkaji diri itu hasil apa yang didapatkan. Misalkan mengalami kesulitan apa yang dialami. Kalau punya cita-cita, keinginan, cita-cita atau keinginan apa yang belum tercapai. Saya pengen tahu secara langsung gitu. Ada Pak yang mungkin ya harus tahu ya gitu. Pengalaman saya Pak. Itu mic-nya. Ya. Waktu masih laku murni, saya itu kan boleh dikatakan untuk usaha yang dipandang orang lain hina itu ada rasa malu gitu Pak ya, dulu itu ketemu teman gitu. Ya seperti kalau yang laku murninya nggak usah diceritain. Ya. Yang sekarang ini gimana yang sekarang? Tapi yang sekarang nih Pak, kan boleh karena ada cita-cita gitu ya. Saya usaha, sama isi kapan kita nih punya usaha sendiri gitu. Pengennya ada cita-cita gitu. Kalau dulu kan untuk usaha gitu mudah lah asal kitanya mau aja gitu. Yang sekarang ada kurang keberanian untuk kita membuka usaha sendiri itu Pak. Kurang keberanian. Nah sekarang bagaimana sekarang? Ya rencana ada gitu. Enggak, sekarang yang dialami sekarang gimana? Yang sekarang nyaman-nyaman aja secara itu. Itu usahanya. Usahanya sekarang usaha di rumah sendiri. Iya, ya gimana itu sekarang? Ya lumayan. Jalan apa? Jalan. Nah, itu. Berarti itu sudah terjadi kan? Nah, Iya, tinggal dipertahankan saja. Iya, dipertahankan ditambah. Dipertahankan saja. Dipertahankan saja. Nah, nanti kan hidupnya Kang Jojo yang akan mengembangkan. Nah, Kang Jojo tinggal mempertahankan usaha yang sudah ada itu tadi loh. Dipertahankan. Iya. Nanti soal perkembangannya, soal kemajuannya itu kan urusannya hidupnya Kang Jojo. Urusannya guru sejatinya Kang Jojo kan gitu. Yang pasti sekarang usahanya sudah jalan kan? Jalan. Dan milik sendiri kan? Iya. Tuh, kurang apa lagi? Tinggal dipertahankan kan? Nah, selama dipertahankan nanti kan berkembang. Nanti kan bisa berkembang. Bukan sekarang saya usaha langsung berkembang itu enggak. Yang namanya perkembangan usaha itu kan seiring berjalannya waktu itu tadi. Berkembang, maju kan gitu. Iya. Artinya
usaha yang sudah Kang Jojo miliki dan sudah berjalan itu tinggal dipertahankan saja. Dan nanti akan berkembang. Kan seperti itu. Memang sih Pak, terus berjalan. Ya, iya. Dari setiap ini aja saya butuh alat gitu. Nggak tahu dari mana, ada aja yang Nggak usah mempermudah dipikirin, gitu. nggak usah dipikirin. Butuh tambahan alat, butuh tambahan modal, nggak usah dipikirin. Wong usahanya sudah ada dan sudah berjalan, tinggal dipertahankan saja. Ya, seperti dulu. Ketika Kang Jojo mengungkap saya masih ikut mertua lah, saya masih bla 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 bla. Nah, malah nggak usah dipikirin. Nah, nyatanya sekarang, iya kan? Ya. Nah itu. Ya. Ada lagi? Udah dulu Pak. Sudah dulu. Coba yang lain, monggo. Ayo. Kang Eka. Kalau panjenengan tidak berkomunikasi dengan saya, bagaimana saya bisa membantu? Bagaimana saya bisa mempermudah? Makanya saya beri kesempatan ini untuk panjenengan. Seperti Kang Jojo itu. Seperti itu. Jadi jangan malu. Ngapain malu? Ayo Teh, punya ungkapan Teh? Oh, lagi rundingan. Eta Kang Maman. Di dalam diri kita kurang dekat ya. Ya. Kudu dah. Rahayu Pak. Selamat. Bagaimana Kang Maman? Alhamdulillah saya Pak. Di dalam diri kita terdiri dari tubuh, jiwa, urip. Ada istilah sangkan paling dumadi, asal di Allah balik ke Allah Pak. Itu yang balik itu yang mana Pak? Jiwa apa urip? Semuanya. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, tahu sama kenal kan beda. Ya. Sementara ini Man kan tahu di dalam diri ini ada hidup yang menghidupkan raga. Jadi supaya kenal, katakanlah kenal, kan kalau kenal pasti ada rindu. Gimana caranya Pak? Di dalam samadhi supaya lebih dalam gitu contohnya. Gimana caranya? Mengerti, memahami, mengetahui itu memang belum cukup kalau kita belum kenal. Karena hanya dengan kenal itu kita bisa akrab. Dan keakraban ini yang bisa membuat kita bisa bercengkrama seperti itu kan. Ada rasa rindu juga. Ya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini Kang. Kalau saya ingin menyatu dengan api, saya kepengen menyatu dengan api. Menurut Kang Maman, kalau saya tidak bergelut dengan api, tidak bersentuhan dengan api, kira-kira bisa nggak saya menyatu dengan api? Tidak bisa. Kalau saya kepengen menyatu dengan air, dan saya tidak bergelut dengan air, tidak menyentuh air, tidak berdekatan dengan air, kira-kira bisa nggak saya menyatu dengan air? Tidak bisa. Begitu juga dengan angin, begitu juga dengan bumi, begitu juga dengan hidup. Jadi hanya ada satu cara, kalau saya ingin menyatu dengan api, saya harus menjadi api.
Kalau saya tidak mau menjadi api, saya tidak bisa menyatu dengan api. Kalau saya ingin menyatu dengan air, saya harus menjadi air. Karena hanya dengan seperti itu kan saya bisa menyatu dengan air. Kalau saya ingin menyatu dengan angin, ya saya harus jadi angin. Karena hanya dengan seperti itu, saya bisa menyatu dengan angin. Kalau saya mau menyatu dengan bumi, saya harus menjadi bumi. Karena hanya dengan begitu, saya bisa menyatu dengan bumi. Nah, kalau Kang Maman ingin menyatu dengan jiwa, ya berarti Kang Maman harus menjadi jiwa itu sendiri. Kalau Kang Maman pengen menyatu dengan hidup, ya Kang Maman harus menjadi hidup itu sendiri. Kira-kira begitu nggak Kang Maman? Iya kan? Sedangkan menyatu itu sendiri, mana mungkin bisa kalau ada kepanatikan di dalam diri. Menyatu itu sendiri, mana mungkin bisa jika ada kepanatikan di dalam diri. Jadi, kenapa selama ini Kang Maman kok hanya mengerti saja, hanya memahami saja, hanya mengetahui saja tentang jiwa yang bersemayam di dalam diri? Karena kesadaran Kang Maman belum universal. Masih ada kepanatikan. Kesimpulannya, kalau Kang Maman kepengen kenal, ya hentikan kepanatikan itu. Hentikan kepanatikan itu. Karena hanya dengan menghentikan kepanatikan itu, kesadaran Kang Maman akan universal. Tidak memilih-milih, tidak membatasi. Baru bisa kenal. Saya kasih contoh Kang Maman. Saya kepengen kenal sama penjudi. Ya. Saya kepengen kenal dengan seorang ahli judi. Dedengkotnya penjudi. Agar supaya saya bisa mengenal dedengkotnya penjudi ini, saya harus berbaur dengan penjudi itu. Saya harus ikut berjudi kan? Saya harus menjadi penjudi kan? Sama seperti dia. Nah, kalau saya membenci judi, bagaimana mungkin saya bisa mengenal seorang ahli penjudi? Kalau saya benci judi, menolak judi. Contoh seperti itu. Paham. Saya ingin mengenal dengan seorang pemabuk, saya harus menjadi pemabuk. Sama seperti dia. Dan tidak boleh membenci mabuk. Selagi saya membenci mabuk, selagi saya tidak mau mabuk, mana mungkin saya bisa mengenal seorang pemabuk? Kira-kira gitu enggak? Nah, itu yang belum Kang Maman lakukan. Hidup yang ingin Kang Maman kenali itu adalah suci. Karena dia adalah ruhnya maha suci. Artinya apa? Harus suci. Artinya Kang Maman masih belum suci. Iya, belum suci. Makanya ingin berhaji, Pak. Nah, makanya belum bisa mengenal secara utuh. Iya. Karena yang ingin Kang Maman kenal adalah suci. Untuk bisa mengenal suci, berarti Kang Maman harus tidak membenci suci. Harus bisa suci. Harus menjadi suci. Baru bisa mengenal suci. Seperti yang sudah saya gambarkan sebelumnya tadi. Oke? Nah, sederhananya, masih ada penolakan-penolakan di dalam diri Kang Maman. Entah itu tentang sesuatu yang tidak disukai, atau sesuatu yang tidak disetujui. Nah, itu masih ada pada diri Kang Maman. Itu yang membatasi kesadaran Kang Maman, sehingga Kang Maman masih belum bisa mengenal secara utuh hidupnya Kang Maman, atau jiwanya Kang Maman itu sendiri. Oke? Ada lagi? Ya, matur nuhun, Pak. Masih ada lagi enggak? Matur nuhun. Udah, terima kasih. Baitullah mau berhaji ke dalam diri. Gitu. Kesuci itu. Nah. Masih ada lagi? Ngapain doper-oper itu? Yang bertanya. Ayo.
Kalau panjenengan tidak bertanya, saya tidak tahu loh. Panjenengan mengalami kesulitan apa yang belum dipahami itu saya nggak tahu loh kalau panjenengan tidak bertanya. Rahayu Pak Web. Oh iya, selamat. Ya. Ini meneruskan yang Kang Maman bicarakan barusan ya. Iya. Mengenai itu tadi apa? Harus mengenal gitu ya, harus ini. Harus innalillahi lah katakanlah gitu ya. Apakah di situ tuh apakah benar kalau misalkan asal dari air gitu kita laku murninya gitu harus sefrekuensi dengan air gitu. Itu kan sikap sifatnya kan apa menembahin gitu kan. Iya. Apakah laku murninya seperti itu gitu? Yang ditanyakan oleh Kang Maman tadi kan tentang mengenal ya. Iya. Nah, tentang mengenal. Bukan tentang laku murni. Oh, laku suci ya, gitu. Bukan tentang laku murni, bukan. Tapi yang juga bukan tentang laku suci. Jadi yang ditanyakan oleh Kang Maman tadi mengenal. Untuk bisa mengenal itu caranya gimana gitu. Ya kan gitu. Untuk bisa mengenal itu caranya bagaimana? Untuk bisa mengenal ya kenal. Misalkan tadi kan sudah saya kasih contoh. Saya kepengen kenal sama penjudi. Berarti kan saya harus mendekati penjudi itu. Saya pengen kenal sama pemabuk. Berarti kan saya harus mendekati pemabuk itu. Nah, dan setelah mendekati ini kan tidak bisa sekonyong-konyong kenalin gue ini kan tidak bisa. Ya, harus ada pendekatan dulu karena dia seorang pemabuk, saya harus ikut mabuk bersama dia, saya harus tidak benci sama yang namanya mabuk kan seperti itu. Nah baru saya bisa mengenal pemabuk itu tadi, baru bisa mengenalin nama saya ini kamu siapa. Nah karena sudah satu profesi kan, itu yang ditanyakan sama Kang Maman. Nah jenengan nggak nyambung ini. Nggak nyambung ini. Nanti gimana ini? Nah, ini beda dengan laku murni itu beda ya. Itu adalah cara untuk mengenal gitu ya. Karena yang ditanyakan oleh Kang Maman adalah caranya mengenal, maka saya menjawab caranya mengenal ya seperti yang barusan saya gambarkan tadi. Nah, panjenengan yang ditanyakan yang mananya ini? Untuk menuju kesempurnaan gitu ya. Oh, untuk menuju kesempurnaan. Nah, berarti beda lagi nih. Untuk menuju kesempurnaan, ya kita harus universal. Untuk menuju kesempurnaan kita harus universal, dan keuniversalan kita ini juga harus kontinu. Nah sekarang pertanyaannya jenengan paham universal dan kontinu apa belum? Paham. Nah. Maksudnya itu laku sucinya itu Pak, kalau misalkan kan asalnya dari air gitu kan. Kita tuh laku sekarang tuh harus menembahi, kita harus menerima gitu, harus kayak gitu ya berarti ya. Iya. Jadi kalau tentang cara kembali kepada kesempurnaan ya kita harus harus universal, intinya harus universal, dan universalnya kesadaran kita itu harus kontinu, enggak boleh putus nyambung atau sekarang kesadaran saya universal, nanti beberapa jam kemudian sudah enggak universal lagi, sudah individu gitu katakanlah. Itu sudah enggak bisa, kesadaran yang seperti itu enggak bisa untuk bisa kembali kepada kesempurnaan. Nah, sedangkan kesempurnaan itu sendiri adalah kembalinya suatu hal kepada asalnya. Jadi sempurna yang dimaksud itu bukan indah, bukan cantik, bukan ganteng, bukan kaya, itu bukan. Tapi kembalinya sesuatu hal kepada asal usulnya. Itu kesempurnaan yang dimaksud. Nah, misalkan asal usulnya dari air ya harus bisa kembali kepada air, itu baru namanya sempurna, baru disebut sempurna. Gitu. Misalnya asalnya dari api ya harus bisa kembali kepada api, itu yang dimaksud sempurna. Ya berarti lakunya yang sekarang ini kan yang
yang dijalani sekarang gitu. Ya iya, nggak bisa nanti. Iya. Ya sekarang ini seperti itu. Paham? Paham. Oke. Ada lagi? Udah, terima kasih Pak. Enggak yang lain? Ayo bertanyalah. Silahkan saja. Rayu Bapak, Selamat. mau bertanya. Hmm. Kita sebagai perempuan yang di rumah, Volumenya ditambah. Saya. Bukan mikrofonnya volume. kita nih sebagai perempuan ya di rumah yang biasa dilakukan selain patrap, mijil soan, patrap, mijil totolenggah, kan tadi bertanya tuh, mijil sampurna itu kan buat perempuan seperti apa? Tidak wajib. Ah. Enggak wajib. Nah setelah itu apalagi yang biasa kita lakukan di rumah itu aja? Sederhananya buat perempuan ya? Untuk perempuan. Khusus perempuan. Sebenarnya sebagai seorang putra kekudangane Rama, mau perempuan mau lelaki itu sama, tanggung jawabnya sama. Yang membedakan itu tentang hakikat daripada patrap samadhi mijil sampurno. Bagi seorang perempuan dengan seorang lelaki ini ada perbedaan seperti itu. Jadi kalau patrap samadhi mijil sampurno untuk kaum perempuan itu ranahnya adalah ranah menyempurnakan arwah-arwah leluhur yang belum sempurna atau salah, dosa, luput, menyempurnakan kesalahan, menyempurnakan dosa, menyempurnakan karma-karma. Itu kalau untuk kaum perempuan. Nah, kalau untuk kaum lelaki, nah ini lebih luas lagi gitu, lebih luas lagi. Kalau soal patrap samadhinya mau laki-laki mau perempuan itu sama saja. Ya. Namun ada keseimbangan di sini. Seorang lelaki bisa menggunakan patrap samadhi mijil sampurno itu untuk menyempurnakan apa saja, untuk menyempurnakan apa saja. Itu istimewanya laki-laki ya, istimewanya laki-laki. Nah, kalau istimewanya perempuan di mana? Istimewanya perempuan ini kalau dia punya suami. Gitu. Kalau dia tidak punya suami atau belum bersuami, nah perempuan ini tergolong suci, tinggal perbuatan sehari-harinya aja ya, tergolong suci dia. Hakikatnya dia suci kalau tidak punya suami atau belum punya suami. Hakikatnya dia suci, tinggal bergantung pada lakunya itu tadi ya. Dia lakunya ini laku spiritual apa laku awam kan seperti itu. Dia tinggal bergantung di situ. Nah, kalau yang sudah punya suami, keistimewaan seorang perempuan apa? Keistimewaan seorang perempuan kalau sudah punya suami adalah setia tuhu kepada suaminya. Yang punya suami loh ya. Punya. Nah, setia tuhu. Setia tuhu kepada suaminya. Seorang perempuan yang sudah bersuami, jika dia bisa setia tuhu kepada suaminya, tidak sholat, tidak sembahyang pun surganya dijamin, kesempurnaannya dijamin. Apa enggak istimewa? Nah, sekarang pertanyaannya setia tuhu enggak sama suami? Atau sering bantah kan gitu. Atau bahkan nuding suaminya sesat. Nah, kebanyakan sekarang kan istri kan banyak loh istri yang berani nuding suaminya sesat. Padahal suaminya itu berupaya bertanggung jawab tentang dunia akhirat, surga, neraka, keluarganya itu ditanggung sama suami. Bahkan tidak segan-segan menuding, menentang keyakinan seorang suami. Nah, ketika seorang istri berani mendebat keyakinan seorang suami, menuding keyakinan seorang suami sesat, apapun itu loh, di dalam agama apapun, itu sudah seluruh ibadahnya itu gugur semua. Karena melakukan bentuk ibadah apapun, beragama apapun, kalau suaminya ndak ridho, ndak sah. Apa enggak bahaya? Bahaya. Nah itu kan, kalau suaminya ndak ridho nggak sah. Bahkan di dalam wahyu panca gaib sekalipun. Satu misal, panjenengan
mempraktekkan wahyu panca gaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman. Tapi suami panjenengan tidak ridho gitu ya, tidak rela. Ini masih belum sah jenengan. Masih belum sah. Nah, agar supaya sah bagaimana Pak Web? Panjenengan harus membuktikan kepada suami panjenengan bahwa wahyu panca gaib itu adalah kebajikan, bukan kejahatan. Ketika seorang suami mengetahui istrinya berkebajikan, suami ini mau bodohnya kayak apa, dia paham bahwa dia adalah kepala rumah tangga. Artinya dia akan berpikir, loh ternyata yang dilakukan oleh istri saya adalah kebaikan. Ini yang perlu dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Matur suwun. Oke. Rahayu Pak Web. Selamat. Ini tentang patrap Pak Web. Cuman bukan patrapnya Pak Web. Males patrap. Apa termasuk realita kemanunggalan Pak Web? Laku itu kan perjalanan ya. Kata lain daripada laku adalah perjalanan. Lah yang namanya berjalan itu kan bergerak. Ya, bergerak. Nah, bergerak ini akan melalui berbagai macam hal. Termasuk malas. Artinya, malas melakukan patrap samadhi itu bagian daripada fase perjalanan yang sedang berlaku itu tadi. Nah, di sini tinggal kitanya mau ngikutin males apa tidak. Kalau mau mengikuti males berarti berhenti kan. Tidak bergerak, tidak berjalan. Yang namanya orang berjalan nanti akan melewati Indomaret, Alfamaret, Warkop, rumah makan Padang. Nah, salah satunya males, nanti semangat, nanti ragu, nanti bimbang, nanti percaya, nanti macam-macam itu. Semuanya itu harus dilalui. Jadi masuknya realita ya? Realita. Ya, makasih Pak Web. Siap. Ayo, siapa lagi? Ini bapaknya. Mangga, ayo. Kalau ilmu pemahaman, ilmu pengertian, ilmu pengetahuan, udah saya berikan semua. Sudah nggak ada yang belum saya berikan, itu udah nggak ada. Nah, sekarang waktunya saya mengetahui bagaimana situasi dan kondisi panjenengan selama mengkaji diri. Nah, kalau panjenengan nggak bertanya, ya berarti selesai kadangan kita malam ini. Ini di panjenengan mengaji dimanapun, ya, panjenengan mengaji dimanapun dan apapun bentuk kajiannya, panjenengan belum tentu dikasih kesempatan untuk bertanya, untuk curhat, itu belum tentu. Yang ada panjenengan harus ngikut saya. Ini Pak, nyambung dari Pak Ismail tuh. Ya itu ya terjadi seperti dari saya juga gitu. Ada malas. Cuman itu misalkan kalau batas itunya kan malas itu Pak ya, misalkan kalau malas ya sehari doang gitu kelewat gitu. Aduh, tapi kita sadar nanti ini lagi enggak lagi gitu, semangat lagi. Itu yang seperti apa tuh Pak, yang misalkan yang kalau malasnya misalkan berhari-hari gitu, itu udah gimana itu Pak? Ya berarti kamu berhenti di situ. Nah, kalau malas itu kamu turuti, pasti malas itu kan nggak semenit kan. Ya. Malas itu kan tidak semenit kan. Bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Ya sampai muncul moodnya. Selagi mood itu belum muncul ya malas terus. Nah, kalau malas ini kok ikuti berarti kan berhari-hari kamu berhenti di situ.
Nah, apa hasilnya orang berhenti itu apa? Iya. Hasilnya orang tidur itu apa? Cuma belek aja kan? Kadang-kadang seperti itu. Ya enggak apa-apa sih, asalkan mau menerima belek itu tadi gitu loh. Tapi emang ada rasanya itu lain Pak. Kalau Ya misalkan pasti gitu, lain ya. dong. Ya, Berjalan pagi sama gitu, berhenti ya pasti lain lah. Pasti lain gitu. Nah, seperti halnya malas makan. Ya. Males makan katakanlah ya. Nah, ini kalau kau ikuti berarti kan enggak makan ya. Nah, ini males makannya enggak semenit 2 menit. Nah, kalau males makan ini kau ikuti terus, kau bisa kena emah. Iya. Terus masih diikuti, sudah kena emah masih diikuti aja nih males makannya. Artinya kan enggak makan-makan, akut emahnya. Parah. Nah, kalau sudah akut masuk rumah sakit. Nah, kalau sudah masuk rumah sakit ada 2 itu kemungkinannya. Ya kan? Kalau enggak UGD, kalau tidak masuk unit gawat darurat pasti masuk kuburan. Nah, itu contohnya seperti itu. Ayo apalagi? Ada yang ini di Patrap Mijil Toto Lengah tuh. Saya itu dari dulu, mungkin kalau waktu di Jenggol sih enggak ya. Kalau dari rumah itu enggak ini, begitu bangun langsung gitu. Ini mah masih ini aja belum bisa itu Pak. Masih udah rame dulu, udah itu dulu. Baru gitu. Masih menunda waktu. Iya, masih. Itu gimana tuh Pak? Ya enggak gimana. Mungkin ada supaya agar ini ya gitu. Apakah dari soannya dulu gimana gitu. Panjenengan kan saya beri kenang-kenangan buku, ya kan? Saya beri kenang-kenangan buku. Lah di dalam buku itu, salah satu isi buku itu adalah tentang kunci the power level 1 atau Patrap Samadhi Mijil Sowan. Kunci the power level 2 atau Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Kunci the power level 3 atau Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah. Nah, Patrap Samadhi Mijil Sowan, Mijil Sampurno, Mijil Toto Lenggah ini kan dilengkapi dengan penjelasan. Nah, agar supaya panjenengan itu benar-benar klik Patrap Samadhi Mijil Sowan itu bisa digunakan untuk apa saja, kemana arah tujuannya, maksudnya apa, itu jenengan harus membacanya. Kalau panjenengan ngerti, benar-benar ngerti, benar-benar paham, benar-benar tahu apa dan bagaimana serta kemana arah tujuannya Patrap Samadhi Mijil Sowan, tidak mungkin jenengan males. Karena tahu Mijil Sowan itu apa. Gitu. Nah, malas ini bisa terjadi karena panjenengan belum begitu paham. Ngertinya kan ya nggak ubahnya seperti sembahyang, ngertinya seperti sholat aja gitu. Padahal itu kalau panjenengan paham itu lebih dari sekedar bekerja. Lebih sekedar dari bekerja. Lebih sekedar dari kebutuhan sehari-hari. Lebih sekedar dari ibadah. Kalau panjenengan paham maknanya loh, itu kan setiap levelnya itu kan ada penjelasannya. Ya kan? Palungguh Pambuko itu apa, maksudnya apa, arah tujuannya kemana, kunci itu apa, kalau sekomplitnya daripada Patrap Samadhi Mijil Sowan itu apa, yang menjadikan panjenengan ada kalanya semangat, ada kalanya tidak, ada kalanya males, ada kalanya ini kan karena panjenengan kurang paham, sehingganya Patrap Samadhi Mijil Sowan, Mijil Sampurno, Mijil Toto Lenggah itu dianggap samalah seperti sholat, seperti sembahyang gitu aja, selesai. Atau sama deh seperti berdoa gitu aja. Padahal itu kebutuhan panjenengan, itu pekerjaan panjenengan. Yang tahu, nah yang namanya kebutuhan tahu, yang namanya pekerjaan tahu, yang namanya kebutuhan itu tercukupi, yang namanya pekerjaan itu dapat bayaran. Nah kalau kebutuhannya tercukupi, dapat bayaran, ada kemungkinan malas? Malas itu karena menganggap nggak ada yang bayar kan, ngapain saya lakukan? Iya nggak ada yang bayar ini, gitu.
Yang penting saya sudah baik, tidak berbuat jahat, selesai. Ya? Coba kalau tahu bahwa kalau Patrap Samadhi Mijil Sowan itu adalah bekerja. Yang namanya orang bekerja itu pasti dapat bayaran karena ada yang membayar. Ada kemungkinan malas. Tuh, makanya sering saya beri motivasi, khususnya ketika buku itu saya berikan. Tolong. Sampai berkali-kali saya minta tolong. Ada seorang guru minta tolong sama muridnya. Kalau selain Rai ini, hanya wajah ini yang mau minta tolong sama muridnya. Tolong. Dibuka bukunya, dibaca dengan baik. Agar supaya lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi. Apa arti maksudnya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, serta lebih mengetahui lagi kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Habib sekalipun tidak akan melakukan itu sama panjenengan. Itu komplit. Jadi setiap Patrap Samadhi itu dilengkapi dengan penjelasan. Penjelasannya itu ada. Lah dengan mengetahui penjelasannya itu, memahami penjelasannya itu, jenengan tahu, ternyata kalau Patrap Samadhi Mijil Sowan ini saya lakukan setiap hari, ya, dengan rela saya bekerja. Ternyata saya bekerja. Apapun yang saya butuhkan tercukupi. Nggak ada kemungkinan malas itu. Nggak ada. Walaupun tidak pernah nyangkul di sawah, saya bekerja. Kerjanya apa? Patrap Samadhi Mijil Sowan. Kalahnya sama saking capeknya itu. Itu. Satu itu. Tapi enggak sih Pak, kalau sampai enggak. Jadi agar supaya panjenengan tidak masuk ke dalam dimensi proses, panjenengan harus paham, panjenengan harus ngerti Patrap Samadhi Mijil Sowan, Mijil Sampurno, Mijil Toto Lenggah itu seperti apa. Panjenengan harus paham Patrap Samadhi Mijil Sowan, Mijil Sampurno, Mijil Toto Lenggah itu bagaimana. Panjenengan harus tahu Patrap Samadhi Mijil Sowan, Mijil Sampurno, Mijil Toto Lenggah itu arahnya kemana. Lah untuk itu buka bukunya, pelajari. Nah kalau bacaannya kan jenengan udah hafal. Bacaan palungguhnya hafal, bacaan kan udah hafal, nggak usah dibaca itu. Pemahamannya ini tadi loh, pemahaman, pengertian, pengetahuan tentang patrap-patrap ini loh, panjenengan harus klik di situ. Sehingga panjenengan itu rela melakukannya itu, semangat melakukannya itu kalau tahu. Jadi bahkan saya sering mengatakan, bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang kita tidak ngerti, kan tidak mungkin. Melakukan sesuatu yang kita tidak paham, melakukan sesuatu yang kita tidak tahu, kan tidak mungkin. Kita melakukannya harus ngerti, harus paham, harus tahu. Baru hasilnya oke. Nah kalau kita melakukan sesuatu yang kita belum ngerti, pasti semrawut. Kita melakukan sesuatu yang kita belum pahami, pasti kacau. Melakukan sesuatu yang kita belum tahu, ya enggak bisa. Gitu. Jadi buku Kunci The Power yang saya berikan sebagai kenang-kenangan itu bukan penghias lemari, itu ilmu buat panjenengan. Jadi panjenengan harus menguasainya. Nah kalau panjenengan paham Patrap Samadhi Mijil Sampurno, paham Patrap Samadhi Mijil Sowan, paham Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah, nganggur sekalipun panjenengan tetap percaya diri, ndak akan takut besok itu makan apa, ndak akan takut. Mau pergi kemana saja nggak akan ragu. Dalam kondisi apapun panjenengan tidak akan bingung, tidak akan bimbang. Oke, ayo ada lagi yang bertanya, monggo. Bertanyalah, tidak bertanya sesat di jalan kau.
Rahayu Pak Web, Siap. mau nanya tentang perbedaan Satrio sejati sama sejati ini Satrio, Pak. Itu apa dan bagaimana Mbak, begitu? Sejatine Satrio itu sikap, sedangkan Satrio sejati itu sifat. Saya beri contoh. Ketika panjenengan bekerja dan panjenengan bertanggung jawab tentang pekerjaan itu hingga selesai, berarti panjenengan berlaku sebagai satrio sejati. Ketika panjenengan menghayati suatu pekerjaan tersebut sehingga panjenengan benar-benar hafal, benar-benar menyukai pekerjaan itu, berarti panjenengan dalam sifat sejatine satrio. Saya kasih contoh lagi. Panjenengan ingin merokok, tapi rokoknya habis. Karena pengen ngerokok, rokoknya habis. Pasti dong panjenengan akan membeli rokok di warung atau di kios, iya kan? Itu satrio sejati. Nggak nyuruh orang gitu loh. Nggak nyuruh orang, "Hei bro, sini, tolong dong beliin rokok." Yang rokok dia yang merintahin orang. Ya. Dan setelah membeli rokok, panjenengan menyempurnakan setiap rokok yang panjenengan rokok. Nah, itu sejatine satrio. Perbedaannya seperti itu. Jadi dua-duanya ya diri kita sendiri gitu ya. Hanya saja satrio sejati itu wujud kita, kelakuan wujud kita. Nah, kalau sejatine satrio itu kesadaran wujudnya kita. Oke? Ya. Satu lagi Pak Web. Oke. Nah, 10, jangan satu lagi. 10 lagi. Tentang perbedaan suci dengan tentram. Rananya beda apa gimana Pak? Apa perbedaan suci dengan tentram? Perbedaannya ada kepada lungguhnya atau pada hakikatnya. Ya. Sebenarnya suci dan tentram ini sama, namun beda hakikat, beda kedudukannya. Kalau suci itu hakikatnya Tuhan, kedudukan Tuhan. Nah, kalau tentram ini hakikatnya kedudukan makhluk atau manusia. Itu perbedaannya. Sebenarnya sama. Suci dan tentram itu sebenarnya sama. Sama apa? Sama-sama tidak ada apa-apa tidak ada. Hanya saja kalau suci itu bagi Tuhan. Nah, kalau tentram itu bagi manusia. Suci itu untuk Tuhan, tentram itu untuk manusia. Oke. Nah. Terima kasih Pak Web. Satu lagi Ayo yang lain. Jangan malu. Ayo cepat nanya. Jangan malu. Nah, ini tante-tante, nona-nona. Oh, si Eka. Ih, masuknya ke sono si Eka. Ayo, monggo. Siapa lagi? Ibu Ida, silakan. Mungkin punya pertanyaan. Ibu, oh ya, maaf, sorry. Ibu Ade. Tante Kokom. Nah, tolong mikrofonnya. Ayo.
Rahayu Pak Web. Selamat Ibu Ade. Nah, nggak Ibu salah lagi Ida. dia. Salah lagi ya. Ibu Ade, iya bener. Kalau posisi sekarang nih Pak Web, Iya. saya lagi menikmati setiap pemahaman-pemahaman yang diberikan gitu. Oke. Saya menikmati. Cuman jauh di lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya saya punya harapan. Harapan tuh bisa patrap bareng dengan Pak Web. Oh, keren. Bisa patrap bareng dengan Manunggal Jati dengan Pak Web. Mungkin bisa. bersama-sama dengan yang lain. Mungkin saya yakin energinya luar biasa nih. Bisa melakukan patrap samadhi bareng dengan wong edan baku wani piro. Itu aja Pak Web. Oke. Untuk saat-saat ini saya sedang menikmati liku-liku. Pelajaran-pelajaran spiritual yang sedang dicerahkan. Lalu apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Bahagia yang luar biasa. Bahagia yang luar biasa. Berarti sama dengan teh kokop. Ya, Iya, sama. Memang cukup bahagia itu? Ini ya Pak. Mau nangis jadi. Karena tentunya kan saya berasal dari perjuangan ya Pak. Untuk sampai di sini tuh banyak yang udah saya pelajarin, udah liku-likunya. Mungkin gak akan sampai ke sini kalau nggak seperti itu yang dialamin. Jadi gimana nih ya? Udah luar biasa lah, jadi saya lihat saya harus tuntas pelajaran ini. Ya. Tapi saya juga tidak bisa terburu-buru. Saya nikmati, saya jalani, dan buahnya pun udah tidak terhitung Pak Pep. Oke. Saya kira gitu Pak Pep ya. Ada yang paham bahagia? Ayo. Teori. Iya itu. Kalau menurut saya bahagia itu Pak. Ada yang paham bahagia? Menerima. Ada yang nggak paham bahagia? Ada? Beda dong. Beda ranahnya. Jawab pertanyaan saya simpel kan? Ada yang paham bahagia, simpel banget kan? Kenapa banyak jawabannya? Itu rasio man, Enggak, sekali lagi saya nanya. Ada yang paham bahagia? Jawabannya iya dan tidak kan, itu toh. Nah, kenapa kan panjenengan bingung? Artinya kan jenengan enggak pernah bahagia itu, makanya nggak bisa ngomong gitu kan. Makanya jenengan nggak bisa ngomong, saya nanya gitu. Berarti jenengan belum pernah bahagia itu. Ayo, ada yang paham bahagia enggak? Bahagia saja. Bahagia itu sederhana gitu ya. Mainan kucing udah bahagia gitu ya. Seremnya itu kah bahagia? Tapi kan dulu tidak dianggap itu. Ditendang malah kucing. Tapi kalau dinikmati, jadi bahagia itu bukan dari kucingnya. Hati ini yang menerima kucing itu. Dulu ini nggak direken lah kalau kasarnya makan ini. Tapi karena semua bahagia, jadi ini bahagia. Aduh enak banget. Itulah arti bahagia. Jadi bahagia itu bukan dari pisang. Bukan dari luar gitu. Dari luar, tapi dari rasa syukur. Dari aduh, mikrofonnya jauh. Ada lagi yang bertanya.
Yang punya pertanyaan ada lagi? Ayo coba. Bertanyalah, saya mohon. Please deh. Please. Agus. pertanyaan, Pak. Gampang jawab, Pak. Susah hilap, nak. Susah hilap ya, Pak. Berarti kadangan saya di Gunung Picung amat sangat singkat. Namanya nggak ada yang bertanya. Ada gimana? Nanya, Yang tentang itu, Namun oh boleh atuh. Kadio. Mikrofon. Para runten. Please. Rahayu Pak Web. Selamat Kang Eka. Saya ada satu pembuktian Pak Web. Yang membedakan setelah saya selesai menekung sama sebelum selesai menekung gitu. Setelah selesai menekung itu saya nganggur Pak Web. Nganggur. Heeh. Setelah selesai menekung, nganggur. Nganggur. Total dah itu mah. Apa itu nganggur itu yang biasa buat mabuk itu ya? Anggur itu. Oh, itu mah anggur ya. Itu cap orang tua, kalau ini cap bini marah ini. Ini mah cap bini marah. Soalnya bukan orang tua ya, bukan cap orang tua. Tapi itu asli Pak. Kerjaan saya cuman patra apa ya gitu buat kasar. Mandir kandangan ke tempatnya Kang Maman pulang gitu ya. Iya, tapi matur suwun sih Pak itu. Selama 2 tahun itu ya anak bini saya masih hidup gitu. Itu pembuktiannya Pak. Mungkin kalau sebelum menekung kan udah pasti bercerai-berai lah itu Pak ya. Udah berantakan ya. 2 tahun kan. Tapi ya bini saya selalu tersenyum mulu itu pembuktiannya maksudnya. Selain tetap masih hidup juga tidak berantakan. Tidak berantakan gitu. Iya. Oh berarti itu istri pembuktiannya ya, Pak. Berarti itu istrimu luar biasa Iya, Kak. Biasa di luar Pak. Itu berarti hebat. Iya, itu luar biasa. Berarti dia benar-benar tulang rusukmu Kak. Makanya jadi saya jangan kau hianati itu. Makanya saya love date banget Pak sebenarnya. Gitu. Ya, bisa menerima kamu dengan apa adanya kan. Nggak nentang kamu lagi. Itu pembuktian paling jelas di dalam kehidupan Eka gitu ya. Nah, iya itu luar biasa. Nah terus waktu itu sampai tetangga aja disangka muja saya. Ya bisa dari rumah kerjanya cuma ke saung. Besok ketawa-tawa main dapat duit gitu kan aneh Pak. Ya aneh dikiranya nyupang. Dikiranya miara nyiblorong. Nah gitu. Disangkanya saya muja keong gitu. Udah muja keong. Iya nggak pernah kerja, cuma patrap aja, ya kan? Mondar-mandir ke sana, tapi anak istrinya tetap bisa makan. Bisa makan Pak, itu pembuktian yang luar biasa kan Pak. Nah, iya. Sampai tetangganya ngira muja keong. Keong apa itu? Itu Pak. Luar biasa itu Eka. Aneh biar nggak tetangga curiga, nah timbullah satu keinginan Pak. Ingin buka bengkel lah gitu, ngeretek gitu di hati. Nah selama saya cari tahu gimana caranya, nggak buka-buka Pak. Nggak buka-buka. Nggak buka-buka. Bengkelnya itu. Bengkelnya. Yang ada yang lain mulu jalur usahanya, ya hancur. Kerjaan yang lain. Karena inginnya ngebengkel gitu. Di sini ya ada pembuktiannya ya, terima kasih kepada Kang Mama dan keluarganya lah ngasih kesempatan untuk percaya ke Eka. Nah sekarang saya terbukti udah buka maksudnya buka gitu. Usaha matur suwun gitu. Nah, luar biasa Biar tetangga pun jadi nggak ngira muja keong Pak. Soalnya tahu ada kerja. Ada kerja. Jadi keluar rumah tuh bukan bakar hio jadi kotor-kotoran, bakar rokok gitu akhirnya ya. Itu pembuktian yang luar biasa sih Pak. Nah, iya luar biasa, terima kasih matur suwun. Ada lagi Kak? Dan perbedaannya dulu saya kalau marah lama Pak sama bini notanya. Marah, sukanya gondok gitu ya. Gondoknya kacau berhari-hari. Dulu mah sebelum ke Wahyu Pancagaib ya, sebelum mengenal lah gitu. Galaunya itu berlebihan, bisa kabur-kaburan lah gitu Pak. Sekarang sudah nggak seperti itu. Sekarang mah saya hari itu marah,
Di hari itu itu juga selesai. Matur suwunnya itu Pak. Tapi masih ada marah ya? Kan kemanunggalan kata Bapak dari iya. situ. Oh siap, setuju. Menyadari bahwa itu kemanunggalan. Nah, di situ cepet Pak emang. Setuju. Cepet apa turun gitu. Oke. Matur suwun. Itu Pak. Siluman keong beres. Jadi tetangga sekarang nggak terlalu curiga. Ada lagi? Nggak Ngeka? Ada lagi. Oh itu ada lagi. Bang Mail boleh. Ini tentang ini Pak Web, tentang malas tadi itu. Ini tentang yang malas patrap tadi itu. Iya. Nah, saya lanjutin lagi. Iya. Ini malas patrap ini termasuk kita luput apa kemomoran Pak Web? Bagian dari kemanunggalan. Bagian dari kemanunggalan yang harus Bang Mail akui, yang harus Bang Mail terima, yang harus Bang Mail syukuri. Dengan seperti itu nanti malasnya hilang gitu loh, sempurna karena sempurna kan. Soalnya udah berapa tahun ya menekung, cuman waktu-waktu kebelakang ini malas itu dahsyat benar. Iya, memang itu fase, Bang. Malas patrap manunggalan. Ya semua mengalami itulah. Semua mengalami. Oke, makasih Pak Web. Sama-sama Bang Mail. Ayo. Bertanya Pak. Ganing gimana? Udah terjawab Pak. Ya diulang nanya juga nggak apa-apa kan? Tuh nanya tuh. Ayo, ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya akan memberikan satu kaca benggala atau cermin hidup untuk kita semuanya. Mungkin dengan ini nanti panjenengan bisa mempunyai pertanyaan. Ini adalah kaca benggala dari Wong Edan Bagu atau cermin hidup untuk kita semua di dalam keseharian, di dalam laku keseharian. Kalau difilosofikan, seorang pengembala hidup itu adalah pengembala. Sedangkan putro itu kambing. Ibaratnya seperti itu. Atau bisa difilosofikan seperti itu. Lah, putro ini ada di dataran rendah. Atau kambing-kambing ini sedang digembala di dataran rendah. Kemudian gunung-gunung, seluruh gunung-gunung ini akan memuntahkan lahar panas. Seluruh gunung-gunung itu akan memuntahkan lahar panas, akan memuntahkan awan beracun dan lain-lain sebagainya yang pada intinya kita mengenalnya sebagai bencana alam. Kemudian sang pengembala ini tadi menggiring dan menuntun kambing-kambingnya untuk naik ke atas puncak gunung yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Di dalam perjalanannya, ketika kambing-kambing atau ketika domba-domba ini tadi digiring, itu ada domba yang makan pagar, ya, makan pagar tanaman, ada yang makan tanaman, ada yang berbelok makan tanamannya orang, ada yang berbelok merusak pagar dan lain sebagainya. Dan domba-domba yang makan tanaman orang sambil berjalan ini tadi, domba-domba yang
merusak pagar tanamannya orang ini tadi ketika dalam perjalanan ini, itu dicambuk sama si gembala. Ada yang manut, ada yang nurut, ada juga yang tidak. Yang nurut, maka dia melanjutkan perjalanannya. Yang tidak, ini akan ditinggal. Sama si pengembalanya itu akan ditinggal. Jadi yang digiring, yang manut-manut saja. Menuju ke atas puncak gunung yang tertinggi dari sekian banyak gunung yang akan meluapkan bencana itu tadi. Setelah sampai di puncak gunung tertinggi, kemudian sang pengembala ini tadi berkata kepada domba-domba, berbahagialah engkau wahai domba-domba, karena engkau terselamatkan. Seperti itu. Lah dari filosofi ini bisa disimpulkan bahwasanya sesungguhnya kita itu disuruh bahagia. Makanya tadi saya nanya, ada yang paham bahagia enggak? Gitu. Jadi dari filosofi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita itu hanya disuruh bahagia. Diperintah untuk bahagia. Diperuntukkan untuk bahagia. Maka karena itu, lakukanlah apapun yang panjenengan bisa untuk mendapatkan bahagia itu. Lakukan apapun yang panjenengan mampu, lakukan apapun yang panjenengan bisa untuk mendapatkan bahagia ini. Dan ketika bahagia ini bisa kau dapatkan, maka pertahankan bahagia itu hingga tetes darah penghabisanmu. Oke, lakukan apapun yang panjenengan bisa, lakukan apapun yang panjenengan mampu untuk mendapatkan bahagia ini. Selengkapnya, lakukan apapun yang panjenengan bisa, lakukan apapun yang panjenengan mampu untuk mendapatkan bahagia ini. Jangan takut salah, jangan takut dosa. Untuk sebuah kebahagiaan, jangan takut salah, jangan takut dosa. Lakukan saja apapun yang panjenengan mampu, apapun yang panjenengan bisa. Menggunakan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Jangan takut salah, jangan takut dosa untuk sebuah kebahagiaan. Ketika kebahagiaan ini sudah kau dapatkan, pertahankan. Kebahagiaan ini pertahankan. Hingga tetes darah penghabisan. Tapi ingat, jangan sampai kebahagiaan ini membuatmu terlena. Karena tujuan kita bukanlah itu. Paham? Seperti ini. Kalau panjenengan sampai terlena oleh kebahagiaan itu, panjenengan akan lupa Tuhan. Ya. Maka dari itu, jangan sampai kebahagiaan ini membuatmu terlena. Lalu seperti apa prakteknya? Lakukan apa saja yang panjenengan bisa. Lakukan apa saja yang panjenengan mampu untuk mendapatkan bahagia ini. Jangan takut salah, jangan takut dosa. Yang terpenting, panjenengan tidak menyingkirkan siapapun. Yang terpenting, panjenengan tidak menjatuhkan siapapun. Yang terpenting, panjenengan tidak menyakiti siapapun. Apapun silahkan kau lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan ini, apapun silahkan kau lakukan. Asalkan tidak menyingkirkan siapapun, tidak menjatuhkan siapapun, dan tidak menyakiti siapapun. Untuk sebuah kebahagiaan. Jika kebahagiaan ini sudah kau dapatkan, genggam erat dia, pertahankan dia, jangan sampai hilang lagi. Namun ingat, jangan sampai kebahagiaan ini membuatmu terlena. Hingga lupa Tuhan. Oke. Pertanyaan dari saya,
melakukan apapun dengan mempraktekkan wahyu panca gaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Tanpa harus menyingkirkan siapapun, tanpa harus menjatuhkan siapapun, tanpa harus menyakiti siapapun. Berarti kita senantiasa membawa Tuhan ke dalam apapun halnya. Ya kan? Nah, setelah kebahagiaan ini berhasil didapatkan, pertahankan. Namun tidak membuat kita terlena. Karena tujuan kita bukanlah bahagia, melainkan tentram. Karena apa? Karena kalau panjenengan sampai terlena oleh kebahagiaan ini, panjenengan akan lupa Tuhan. Artinya tidak sampai kepada tujuan, yaitu tentram atau suci. Oke. Tentang ini ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang mengerti, kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Tentang yang saya maksud tadi, tentang cermin hidup atau kaca benggala tadi. Ada yang kurang mengerti? Kalau ada yang kurang mengerti, kurang paham, kurang tahu, saya persilakan untuk bertanya. Ada enggak? Kok diem? Kalau ada katakan ada dan bertanyalah, kalau tidak ada katakan tidak ada. Jangan diem saja. Kayaknya seperti tukang jamu kalau diem aja. Sudah bahagia Pak. Nah, Sama dengan janda tuh. ya. Tidak ada salah. Dosa itu enggak ada. Luput itu tidak ada. Kalau tujuanmu adalah mencari kebahagiaan. Karena kita memang disuruh bahagia. Nah, disuruh bahagia. Sesungguhnya semua orang juga mencari itu kan. Makanya dia melakukan apapun untuk bisa bahagia. Itu kan dia melakukan apapun. Namun sayang setelah kebahagiaan itu didapatkan, terlena. Lah nyatanya? Kenyataannya? Mereka tidak peduli dengan apapun yang tersingkirkan oleh kebahagiaan kita. Apapun yang terjatuhkan oleh kebahagiaan kita. Bahkan ada kalanya kita bahagia di atas kepala orang. Lah makanya dari itu. Itu karena keterlenaan kan? Karena keterlenaan. Terlena berarti kan jadi tidak peduli kan? Nah iya makanya. Makanya silakan kau lakukan apapun yang engkau mampu, yang engkau bisa. Menggunakan wahyu panca gaib tadi kan. Selagi tidak menyingkirkan siapapun, tidak menjatuhkan siapapun, tidak menyakiti siapapun. Untuk sebuah kebahagiaan. Dan ketika kebahagiaan itu berhasil didapatkan, pertahankan hingga tetes darah penghabisan. Karena kalau dia tidak dipertahankan, dia akan hilang dan kita akan mencari lagi. Kalau kebahagiaan itu hilang, kan kita akan mencari lagi. Artinya kita kembali dari nol kan, untuk mencari lagi. Agar supaya kita tidak kembali nol lagi, berarti kebahagiaan itu harus dipertahankan. Dengan catatan tidak membuat kita terlena. Oke. Ada yang kurang paham lagi? Coba tanyakan.
memahami diri, mengerti diri, bahagia kan? Ya karena selama ini kan kita mencari kan, pengertian diri ini apa kan ya. Nah, setelah mengerti, harusnya bahagia kan? Memahami diri, harusnya bahagia kan? Selama ini kan kita mencari pemahaman diri ini tadi. Nah setelah paham diri, harusnya bahagia kan? Tahu diri, harusnya bahagia kan? Selama ini kan kita mencari tahu diri itu apa, diri yang mana kan gitu. Nah setelah tahu, harusnya bahagia kan? Mengenal, menyatu tentang guru sejati, tentang hidup, tentang Tuhan. Nah sesudahnya harusnya bahagia kan? Iya kan, harusnya bahagia kan? Tapi kenapa? Padahal kita pecandu rokok. Namun ketika merokok, belum tentu bahagia itu. Ngerokok bibirnya, tapi sana. Wah, apakah itu bahagia? Lamang otaknya aja nggak mikirin rokok yang sedang dirokok. Apakah seperti bahagia? Apakah itu bahagia? Maka berbahagialah karena terselamatkan, karena tercerahkan. Dan pertahankan kebahagiaan itu jangan sampai lepas lagi, karena kalau dia lepas kita akan mencarinya lagi. Kita akan berusaha lagi. Oke. Apa yang dilakukan oleh Teh Kokom? Apa yang dilakukan oleh Ibu Ida? Ibu Ade. Itu sudah tepat, sudah bagus. Tapi ingat, jangan kau terlena di situ. Karena tujuanmu bukan itu. Tujuanmu adalah suci, tujuanmu adalah tentram. Ya. Mungkin yang perlu saya tambahi tentang terlena. Terlena di dalam kebahagiaan. Terlena di dalam kebahagiaan, kita akan menjadi monoton. Kita akan menjadi individu, kita akan menjadi lupa. Terutama lupa Tuhan. Malas patrap, kalau secara awam ya malas berdoa. Itu sudah terlena itu. Berhenti berdoa, waktunya tidur nggak tidur, waktunya makan nggak makan, waktunya bermasyarakat tidak bermasyarakat, waktunya bekerja tidak bekerja, waktunya berdoa tidak berdoa, waktunya sembahyang enggak. Ya karena gua sudah bahagia kayak gitu. Itu terlena. Kebahagiaan yang tidak membuat kita terlena, waktunya makan, waktunya istirahat, waktunya tidur, waktunya minum, waktunya berdoa, waktunya sembahyang, waktunya bertuhan, waktunya bermasyarakat, waktunya bekerja, tapi bahagia. Semuanya itu terjadi, semuanya itu dilakukan dengan bahagia. Tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan tidak tertekan oleh apapun. Itu namanya bahagia. Yang tidak melenakan. Ya. Oke. Apa itu? Masalah patrap bareng. Ya boleh lah, nanti setelah kita kadangan di sini, kita langsung patrap bareng di sini.
Seusai kadangan kita patrap bareng di sini. Pindah dimensi apa pindah alam? Dimensi astral. Kan udah ada tuh karena siluman keong. Oke, Kak? Nah, jangan lakukan apapun, jangan lakukan sesuatu yang itu tidak membuatmu bahagia. Karena apapun yang engkau lakukan yang tidak membuatmu bahagia, itulah luput. Dan kau akan tersiksa di dalamnya. Dan kau akan tersiksa di dalamnya. Kau akan terbelenggu di dalamnya. Tapi ingat, kalau sudah bahagia, tetap lakukan patrap. Tetap berdoa, tetap bertuhan gitu loh. Tetap bermasyarakat. Tetap bermasyarakat. Karena itu adalah cara mempertahankan bahagia. Cara membawa kebahagiaan itu kemanapun. Termasuk berbeda. Bahagia, benar bahagia. Terlena nih. Ku terlena. Energi nih. Tertolong nggak? Udah tertolong ya. Kadangan malam ini. Tertolong. Jadi harus curhat yang ada di sini, harus dikeluarin. Memang males patrap nyatanya. Itu saya itu. Males patrap. Males patrap. Saya kalau udah patrap satu kali aja kayak punya hutang, Pak. Nah, itu namanya fanatik. Itu namanya fanatik. Iya. Enggak boleh. Kalau saya tidak patrap sekali saja kayaknya punya hutang. Kayaknya kebahagiaannya kurang. Kayaknya gimana gitu. Ah, itu namanya fanatik. Badan saya rasanya nggak enak, Pak. Nah, iya, karena fanatik. Jadi nggak enaknya itu bukan karena tidak patrap tadi. Nggak enaknya itu karena fanatik. Karena fanatik. Iya, tapi nggak boleh fanatik. Nggak boleh. Nah, dengan seperti itu berarti, oh berarti orang itu nggak patrap, berarti nggak enak orang itu. Karena sama halnya gitu kan. Karena enak itu kalau patrap, kalau nggak patrap, oh berarti orang itu nggak enak. Pasti nggak enak karena nggak patrap. Karena sama halnya gitu. Ya, itu namanya fanatik. Kayak ada yang kurang gitu. Kayak gimana gitu. Iya, fanatik itu namanya. Itu namanya. Oke, kalau seperti itu dikarenakan kadang kinasi saya yang malam ini ada di Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, cerdas-cerdas semua. Jadi kadangan saya cukupkan sampai di sini. Justru bodoh-bodoh, Pak, nggak bisa bertanya. Nggak bisa bertanya, itu saking bodohnya. Udah nggak ada pertanyaan. Pinter-pinter, cerdas banyak pertanyaan. Jadi kadangannya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Selanjutnya nanti kita akan melakukan patrap samadhi manunggal jati bersama di sini. Oke, sebagai
Ya nanti terakhir buat background.